Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita sampai ke penafsiran surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Saya sengaja megang makalahnya untuk bisa kita jadikan sebagai rujukan karena sudah saya sebutkan di video sebelumnya bahwa sebenarnya materi tafsir dan filsafat yang saya uraikan di video-video sebelumnya adalah berasal dari tulisan makalah saya yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, khususnya majelis taklim di Kota Medan. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Secara sederhana, ayat ini diterjemahkan, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa munasabahnya? Seperti biasa, kita tidak boleh memahami ayat Al-Quran tanpa mengaitkannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Karena di ayat yang keempat disebutkan bahwa Allah itu adalah Al-Malik, artinya pemilik ataupun raja. Nah, karena dia pemilik ataupun raja, maka manusia harus menyembahnya. Makanya kita sebut, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini muncul dengan redaksi iyyaka, artinya hanya kepadamu. Tidak dengan iyyahu, ataupun hanya kepadanya. Mengapa demikian? Kesannya, kalau disebut iyyaka, kepadamu, seolah-olah Tuhan yang kita sembah itu benar-benar hadir di hadapan kita. Dan memang cara berinteraksi seperti ini akan melahirkan dampak yang positif terhadap kejiwaan kita. Kita akan merasa bahwa kita diawasi oleh orang yang kita anggap ada di depan kita. Demikian juga ketika kita sholat dan membaca iyyaka, hanya kepadamu, kita mesti membayangkan seolah-olah Allah yang kita ajak berinteraksi itu benar-benar hadir di hadapan kita. Dengan demikian, kita akan merasa diawasi. Kita akan merasa dimuraqabah. Kita akan merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah lebih indahnya kalau jiwa, mental ataupun pikiran seperti ini berhasil kita bawa di luar sholat. Ketika berada di kantor, kita merasa iyyaka, hanya kepadamu. Ketika berada di tempat-tempat yang lain, kita merasa iyyaka, hanya kepadamu. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, ketika sholat, maka seolah-olah hadirkanlah Allah di hadapan kita. Nabi juga mengatakan ketika ditanya, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Sembahlah Tuhan itu seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang kita mengucapkan kepadanya 17 kali minimal kalimat yang lumayan panjang ini selalu hadir di hadapan kita. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa hadir yang dimaksud bukanlah hadir secara hakikat. Karena tidak mungkin Allah yang kita sembah yang laisa kamitslihi syai' bisa kita persamakan dengan hadirnya makhluk di hadapan kita. Dia adalah Allah yang maha gaib, puncak dari segala kegaiban. Sebabnya kita hanya bisa mengatakan seolah-olah, sembahlah Allah seolah-olah ia ada di hadapanmu. Hari-hari ini media sosial kita selalu merangsang mengarahkan manusia untuk mengadakan interaksi yang tidak tatap muka. Di sana kita temukan banyak komentar-komentar negatif terkait hal apapun. Kenapa? Karena itu media sosial adalah tempat berkompetisi tanpa wajah. Sehingga ucapan-ucapan, tulisan-tulisan tidak ada yang terkontrol. Mengapa itu? Karena lawan berinteraksi kita tidak iyyaka, tidak hadir di hadapan kita. Cara yang terbaik untuk mengantisipasi itu supaya kita tidak lepas kontrol di media sosial karena kita anggap orang yang berbicara dengan kita tidak ada di hadapan kita adalah dengan menganggap bahwa Allah sebenarnya melihat ketikan jari kita. Apa yang kita tulis semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Sebab itu teman-teman semua,
Mari kita renungkan kembali ayat ini yang menjadi rutinitas bacaan kita sebagai umat Islam, bahwa Allah selalu hadir di hadapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.